Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Aulia Lianda dengan NIM 12420808053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang daur biogeokimia dalam lingkungan, khususnya dalam siklus karbon dan siklus nitrogen. Sebelum membahas lebih detail, kita harus tahu nih apa yang dimaksud dengan daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah perputaran antara unsur kimia dari lingkungan ke makhluk hidup kembali lagi ke lingkungan secara terus-menerus. Singkatnya, daur biogeokimia ini adalah unsur kimia yang melibatkan komponen abiotik dan biotik. Siklus ini melibatkan beberapa komponen lingkungan seperti atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Biogeokimia ini sangat penting karena menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu siklus karbon. Siklus karbon itu sendiri adalah perpindahan unsur karbon antara atmosfer, organisme hidup, tanah, dan juga perairan. Karbon merupakan unsur yang sangat penting menyusun berbagai senyawa organik, seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Melalui siklus ini, karbon akan berpindah dari atmosfer ke makhluk hidup dan dikembalikan lagi ke lingkungan. Siklus karbon terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama adalah fotosintesis, yaitu proses di mana tanaman akan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi senyawa organik. Kedua adalah respirasi. Respirasi di mana proses makhluk hidup mengembalikan kembali karbon dioksida ke atmosfer. Yang ketiga ada dekomposisi, yang mana proses ini adalah proses penguraian organisme mati oleh mikroorganisme yang bisa menghasilkan karbon kembali ke atmosfer. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil oleh aktivitas manusia akan melepaskan karbon dioksida ke lingkungan atau ke atmosfer. Dalam siklus karbon terdapat beberapa komponen lingkungan yang berperan. Yang pertama ada atmosfer, berperan sebagai penyimpanan karbon dalam bentuk karbon dioksida. Yang kedua ada biosfer. Biosfer seperti tumbuhan dan hewan menggunakan karbon untuk proses metabolisme. Yang ketiga ada hidrosfer. Hidrosfer itu sendiri, terutama laut, adalah komponen terbesar yang bisa menyerap jumlah karbon yang sangat besar. Dan ketiga itu ada litosfer. Litosfer ini berperan sebagai penyimpan karbon dalam bentuk tanah, batuan, dan bahan bakar fosil. Selanjutnya ada beberapa dampak aktivitas manusia yang dapat mengganggu siklus karbon itu sendiri, yaitu alih fungsi lahan hutan atau deforestasi dan pembakaran bahan bakar fosil, yaitu dampaknya akan menjadi pemanasan global dan efek rumah kaca. Menurut Prasetyo dan kawan-kawan 2022, konferensi lahan hutan yang dialih fungsikan menjadi lahan sawit, yaitu akan menurunkan cadangan karbon pada tanah yang begitu signifikan. Memiliki solusi yaitu reboisasi dan penerapan ekonomi karbon biru atau ekosistem mangrove. Selanjutnya ada siklus nitrogen, yang mana siklus nitrogen ini adalah perputaran antara atmosfer ke tanah, organisme hidup, sampai kembali lagi ke atmosfer. Nitrogen itu sendiri sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam pembentukan protein, asam nukleat, dan juga enzim. Selanjutnya ada proses siklus nitrogen. Pertama ada proses fiksasi nitrogen, di mana nitrogen itu sendiri akan berubah dari atmosfer menjadi amonia oleh bakteri. Yang kedua ada nitrifikasi, yang mana nitrifikasi ini akan merubahnya suatu amonia menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri tanah. Yang ketiga ada proses asimilasi, yang mana penyerapan nitrat oleh tumbuhan untuk membentuk senyawa organik. Yang keempat ada amonifikasi, yaitu proses penguraian nitrogen dari organisme mati menjadi amonia. Pada tahap terakhir ada proses denitrifikasi, yang mana perubahan nitrat menjadi nitrogen di atmosfer.
Selanjutnya ada peran komponen lingkungan pada siklus nitrogen. Yang pertama ada pada atmosfer. Atmosfer itu sendiri adalah tempat penyimpanan nitrogen terbesar, yang mana sebagian besar atmosfer yaitu 70%-nya itu adalah gas nitrogen. Selanjutnya ada biosfer. Biosfer itu sendiri adalah komponen yang paling aktif dalam pembentukan nitrogen untuk membentuk suatu rantai makanan. Selanjutnya ada litosfer. Pada litosfer ini sebagai tempat berlangsungnya dan transformasi kimia nitrogen sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang terakhir ada hidrosfer, yaitu tempat di mana penyimpanan nitrogen terlarut dan pelantara dalam siklus global. Selanjutnya ada aktivitas manusia yang berdampak pada siklus nitrogen. Contohnya adalah penggunaan pupuk nitrogen sintetis yang berlebihan pada pertanian. Yang ini akan berdampak ledakan alga atau eutrofikasi. Ini akan berdampak di perairan yang akan menyebabkan kematiannya ikan. Solusinya itu sendiri adalah penggunaan pupuk nitrogen sintetis itu jangan terlalu berlebihan dan menggunakan pupuk nitrogen sintesis ini sesuai SOP. Oke, yang terakhir ada upaya menjaga keseimbangan siklus itu sendiri, yaitu siklus karbon dan juga nitrogen ini dengan menjaga lingkungan kita, mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, serta melakukan reboisasi dan juga penggunaan pupuk nitrogen sintesis secara bijak. Dan itu pengelolaan limbah dan peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak yang akan terjadi itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Mungkin sebagai kesimpulan, siklus karbon dan siklus nitrogen ini sangat penting pada daur biogeokimia, yang mana berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di kehidupan ini. Namun aktivitas manusia ini dapat mengganggu keseimbangan siklus yang akan berdampak pada lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukannya upaya kesadaran bersama untuk menjaga keseimbangan lingkungan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.